Jadi ini hari istimewa sekali lagi karena musyawarahnya live. Kenapa live dan untuk kedepannya live? Karena ini tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang juga diperlukan di dalam rangka mengambil keputusan bersama ya. Majelis Gajah walaupun saat ini masih relatif kumpulan yang masih kecil dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Namun kita belajar seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah walaupun beliau seorang nabi. Apalagi kita Majelis Gajah. Rekan sekalian, pada pagi ini saya akan membahas beberapa hal, wabil khususnya terkait dengan rencana kerja ke depan. Dan teman-teman di rumah silakan memberikan masukan atau komentarnya, nanti dicatat oleh tim kita, tolong salah satu tim kita nyatat ya. Dan kemudian nanti ini kita akan tetapkan bersama dengan Dewan Penasehat. Kenapa demikian? Saya mendapat masuk di mana beliau ini ada dua orang, karena ada beberapa saya kenal di lembaga khusus ini ya. Tidak hanya satu, tapi ada sekitar 7 orang lah, termasuk di daerah dan di pusat. Beliau memberi masukan bahwa beliau ini kan ahli-ahli analisa. Majelis Gajah pada saatnya terlihat akan semakin besar dan semakin dianggap berbahaya bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi kita harus artinya beliau menyarankan Majelis Gajah harus semakin solid. Kemudian perlu ada satu planning yang sifatnya juga terbuka. Ada juga yang sifat tertutup. Sehingga masyarakat luas bisa menilai. Karena begini, di dalam langkah itu kita perlu mengimunisasi masyarakat. Jadi jika ada yang memprovokasi, masyarakat sudah paham program kita apa ke depan itu. Tapi kalau program kerjanya semua tertutup, itu menimbulkan satu persepsi yang bisa berbeda dengan tujuan kita. Nah, inilah contoh dari beberapa saran yang saya akhirnya membenarkan bahwa Majelis Gajah harus semakin terbuka. Supaya apa? Supaya dari masyarakat luas mendapat dukungan karena keterbukaan ini. Tapi tentu pada saatnya ketika terjadi fase-fase semakin berat, ada program-program yang tidak perlu harus disampaikan. Jadi artinya sebagian besar buka saja ke masyarakat supaya masyarakat bisa menilai dan tidak mencurigai Majelis Gajah. Kenapa? Karena Majelis Gajah akan mengusung satu lembaran baru yang sudah menjadi semacam ketakutan pihak-pihak asing, pihak-pihak barat takut dengan kebangkitan Islam di dunia. Dan Majelis Gajah sudah terlihat dari langkahnya, pembicaraannya, visinya sudah terbaca. Maka dari itulah teman-teman saya ini memberikan saran, langkah-langkah. Ini yang saya sampaikan ini beberapa saran. Saran-saran lain
saya tidak sampaikan. Karena itu bagian dari privasi kita dalam berjuang. Maka itulah saya mengambil kebijakan pada pagi ini, musyawarah merencanakan rencana kerja yang bisa dipublish kita sampaikan. Dan saya minta saran dari teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman di sini ya. Baik. Langkah gajah di dalam menjemput takdir. Itu tema program kerja ke depan. Rekan sekalian, sebelum saya menjabarkan rencana kerja kita, ini baru draft. Tentu perlu masukan dari teman-teman. Mengapa kita sekarang mulai terbuka? Jadi ini silakan di-share nanti dan akan diedit, di-up di YouTube juga. Agar kita benar-benar pada titik tertentu disadari oleh masyarakat. Apa tujuan gajah sesungguhnya? Yang tadinya mungkin, tanda kutip, dicurigai oleh banyak pihak. Dan kita merasakan itu. Karena namanya sudah serem, gajah. Yang selalu bergejolak. Mengapa kita dengan tema besarnya menjemput takdir? Karena alhamdulillah begitu banyak sekali mubasyirat atau mimpi yang benar dari Allah menyangkut nasib dan takdir gajah ke depan. Demikian juga saya pribadi, Al-Fakir pun banyak mendapat mimpi-mimpi yang dialami oleh teman-teman di seluruh Indonesia dan dunia bahkan. Seperti apa takdir saya ke depan? Rekan sekalian, saya terbuka saja. Tolong dipisah, ahwat dipisah. Ini di sini. Untuk apa di luar kalau hanya ngobrol ya? Ini penting supaya didengarkan, supaya kita satu visi, satu misi, satu frekuensi. Dipisah, ahwatnya di sini, yang suka ngobrol di sini. Oke, baik. Begini, pertimbangannya mengapa temanya menjemput takdir. Karena tadi, kita terlalu banyak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kabar gembira. Ingat bahwa mimpi di akhir zaman bagi orang-orang beriman adalah petunjuk, kabar gembira, dan peringatan. Dulu, 6 bulan yang lalu, saya masih belum ngeh bahwa begitu banyak mimpi yang dialami oleh teman-teman saya, teman-teman kita, teman-teman di Majelis Gajah dan di luar Majelis Gajah. Kita anggap sebagai informasi saja. Saya dulu masih berpikir begitu. Namun lama-lama ada beberapa desakan, ada beberapa masukan, Kang, jangan mengabaikan mimpi. Jangan hanya sekedar kabar gembira. Tapi tolong, ini adalah petunjuk yang harus diraih, yang harus dijemput takdirnya. Ingat, Muhammad Qasim juga banyak mendapatkan mubasyirat, tapi dia banyak gagalnya. Kenapa demikian? Karena banyak mengabaikan. Sehingga akhirnya peristiwa besar yang kita nantikan diundur. Itu karena kelalaian Muhammad Qasim. Maka Kang Diki yang jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, untuk tidak mengulangi kesalahan Muhammad Qasim, yaitu mengabaikan petunjuk dari Allah. Nah, dari situlah saya mulai merenung. Saya katakan, saya memahami takdir-takdir saya pribadi dan Majelis Gajah ke depan. Namun, saya khawatir ini jadi fitnah.
Pertama, isi mubasyiratnya itu menunjukkan Gajah, kelompok Gajah, dan saya pribadi adalah kalimat atau ada di dalam nubuah Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat saya terus menahan diri. Tapi terus-menerus mubasyiratnya muncul dari teman-teman yang berbeda orang. Nanti pelan-pelan akan kita bahas oleh Ustaz Abu Darda dan Mas Tontowi ya, pelan-pelan. Saya juga agak ngerem sebetulnya. Tidak ingin semua ini dipublish. Ada beberapa lagi mubasyirat yang menyangkut saya dan juga Majelis Gajah. Itu yang saya sampaikan baik di grup maupun itu mungkin baru setengahnya lah. Nah, rekan sekalian, saya harus mengatur tentunya. Karena bagaimanapun juga ini adalah menyangkut fitnah. Saya khawatir ini juga fitnah bagi kita semua. Dulu saya hanya berpikir, saya agak kurang yakin, kurang percaya diri. Tapi setelah diingatkan oleh beberapa orang, tadi saya mulai timbul satu pemikiran bahwa sepertinya memang benar. Kita belajar dari Muhammad Qasim, memang ini harus dijemput takdirnya. Nabi Muhammad SAW juga demikian, dan para sahabat juga demikian. Ketika mendapat petunjuk, maka Nabi mengejar untuk melaksanakan. Nah, dari situlah saya mulai percaya diri bahwa memang takdir itu harus dijemput. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya bersandar kepada, ya sudahlah, nunggu pertolongan Allah saja. Ya sudahlah, nunggu takdir saja. Kalau seperti ini itu Nabi yang lebih mulia di pandangan Allah, tentu cukup di tenda saja, berdoa saja. Salat berdoa, begitu saja barangkali Nabi pun. Akhirnya dengan kesadaran itulah, maka rekan sekalian yang ada di rumah, saya di hadapan teman-teman di Tanah Ujalah berikrar, baiklah, saya ingin kita semua menjemput takdir. Maka ketika kita menjemput takdir, harus ada langkah-langkah kerja yang akan kita lakukan. Tadinya, saya hanya berpikir penyebaran mimpi Muhammad Qasim dan teman-teman saja. Tetapi tidak cukup. Dan itu memang ada satu hal yang sesungguhnya harus ada siasat, harus ada manuver, harus ada pemikiran yang mendalam terhadap rencana kerja itu. Rekan sekalian, kurang lebih demikian bab pertama, pemikiran. Mengapa istilah kita dalam program kerja menjemput takdir? Karena tadi ya jelas takdir sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala tentang kita ke depan. Wabil khususnya juga tentang saya pribadi ya. Baik. Tapi rekan-rekan harus mulai semakin tahan mental. Karena bagi pembenci-pembenci pasti ini jadi fitnah. Wah, Kang Diki pengen jadi putra Bani Tamim. Wah, Kang Diki berambisi di pemerintahan. Wah, Kang Diki berambisi begitu. Itu akan jadi fitnah. Tapi biarkan saja. Karena saya dan teman-teman di sinilah yang tahu bagaimana kita berpikir, merenung, dan juga melangkah ya. Kita sudah paham niat kita masing-masing. Bahkan, rekan sekalian, saya sudah berulang-ulang. Saya sebetulnya menyembunyikan jati diri saya kepada teman-teman sudah lama sekali. Bahkan kepada keluarga sendiri pun. Kemarin teman-teman sudah dengar. Bahkan istri saya pun baru tahu siapa saya itu ketika di sini. Itu pun baru beberapa bulan yang lalu. Anak-anak saya juga yang datang ke sini juga baru tahu.
Ya, bagaimana keturunan saya, nenek moyang saya seperti apa, istri anak pun baru tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan anak-anak saya yang di luar, yang masih mondok di luar, yang masih kuliah di luar, ya, sampai hari ini insya Allah tidak tahu. Itu artinya menunjukkan bahwa saya memang tidak ingin membanggakan masa lalu. Dan saya tidak ingin rekan-rekan juga tahu untuk apalah ya menyampaikan hal-hal yang sifatnya masa lalu. Bahkan rekan sekalian perlu tahu, ya khususnya di rumah ini. Dulu ketika KTP, saya dibuat KTP, awal saya kuliah kalau tidak salah, ternyata nama saya lengkap sekali. Karena mengambil dari akte lahir. Dan saya protes. Saya tidak ingin nama lengkap. Saya malulah. Untuk apa ada R di depannya ya. Atau kalimat Raden. Saya malu malah. Ketika kakek nenek saya menceritakan siapa kita, siapa keturunan kita masa lalu, saya nggak begitu suka. Nggak tahu saya. Saya nggak begitu suka aja. Malas saya. Kenapa? Karena itu kan, udahlah masa lalu kan itu ya. Untuk apa? Yang penting bagi saya adalah masa depan. Rekan sekalian, akhirnya saya datang ke lurah. Tolong, nama saya jangan beginilah. Tolong dikisanda saja. Bahkan purnamanya hapuslah. Jadi alhamdulillah rekan sekalian, 40 tahun, mungkin lebih barangkali ya, saya punya KTP itu di Kisandra saja. Itu untuk sekaligus ini membantah dari fitnah-fitnah seolah saya berambisi. Justru saya tidak ingin tahu publik. Alhamdulillah 40 tahun mungkin saya punya KTP di Kisandra. Namanya ya, aman-aman. Semua nomor rekening, semua apapun di Kisandra. Tapi ketika muncul KTP, maka saya kaget. Kalau nggak salah KTP kapan mulainya? 5 tahun yang lalu ya? Apa 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu kurang lebih. Saya kaget. Loh, kok muncul lagi? Begitu lengkap. Raden Diki Chandra Purnama. Waduh, ada dokter Andesnya. Waduh, saya bilang, untuk apa ini? Saya datang ke lurah lagi, ke RW. Tidak bisa katanya, sekarang ini nggak bisa KTP itu karena ngambil datanya dari akte lahir. Sampai ke Dukcapil saya. Sampai mau nyogok. Rekan perhatian. Saya mau nyogok, bayangkan. Ingin identitas saya masa lalu saya hapus. Malu saya. Dan ternyata betul. Ini, waduh. Setiap saya antri, yang perlu dipanggil, entah itu ke apotek, entah itu ya misalkan ke apapun lah, pelayanan publik ya. Itu kan nama pertama yang disebut. Raden. Aduh, Pak Raden. Kebetulan berkumis saya lagi. Aduh, pada wallahi loh teman-teman sekalian. Ketika dipanggil Pak Raden, itu pada ngelirik itu. Malu saya. Aduh. Dan itu adalah semacam saya tuh trauma. Kalau ke tempat-tempat publik, tapi kan tidak bisa dihindari. Saya untuk urusan Telkomsel kan antri. Untuk urusan ini antri. Dan itu perlu dipanggil. Untuk urusan paspor juga demikian antri dan dipanggil. Bahkan ke rumah sakit berkali-kali pun juga begitu. Antri dulu, baru dipanggil, dan itu di depan publik. Pantesan ujlah. Pantesan ujlah. Baik, jadi sesungguhnya itulah kepribadian saya yang sesungguhnya. Saya tidak mau, bahkan Mubasyirat itu sudah lama, 3-4 tahun yang lalu saya terima. Nasib saya akan kemana? Tapi saya agak mengabaikan. Baik rekan sekalian,
Itu bab kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini semua. Ya, supaya teman-teman di rumah pun paham. Dan bisa mengcounter, menjelaskan fitnah-fitnah yang nanti akan beredar. Ya, bagaimana perjuangan saya tidak ingin. Dan saya pun terungkap seperti ini terpaksa. Pertama, buka rekening. Karena gajah bukan ormas, kita sepakat gajah itu jangan ormas, jangan bikin kelompok sendiri, tapi kita terbuka. Silakan siapapun tanpa melihat, tanya, Anda dari ormas mana? Anda pahamnya apa? Kita tidak boleh bertanya itu. Siapapun, bahkan non-muslim pun boleh gabung ke Majelis Gajah. Itu yang saya sampaikan ke para admin. Silakan. Bahkan Kang, gimana kalau ada intel masuk? Silahkan. Intel, polisi, bin, apapun masuk ke Gajah, silahkan. Ya, itu yang sampaikan kepada para admin. Baik ya. Mulai bab ketiga ini, langkah kita ke depan. Yang pertama, Majelis Gajah akan terus menyebarkan mimpi. Dan mimpi teman-teman juga. Karena ingat, alangkah salah besar. Dan ini sama dengan bikin hadis baru. Bahwa mubasyirat itu akan diterima oleh umat muslim dan mukmin. Bukan hanya Muhammad Qasim. Jadi yang benar menurut tuntunan hadis adalah yang diterima oleh banyak umat muslim. Jadi Majelis Gajah memang ini nilainya ada perjuangan, informasi untuk umat. Maka kita juga sebarkan, silakan. Tapi tentu kita harus seleksi dan Majelis Gajah pun ya pernah lah barangkali penelitiannya tidak hati-hati. Kita juga pernah menyebarkan mimpi yang sebetulnya diragukan, ya. Tapi itu menurut saya hal yang lumrah saja, bahwa Majelis Gajah tidak mungkin 100% teliti dan sempurna. Ada saja keliruan 1-2 di sini, ya. Itu satu. Yang kedua, kita akan terus mengingatkan Muhammad Qasim. Jadi Majelis Gajah jika ada kesempatan, ada momentum, tidak akan pernah bosan mengingatkan Muhammad Qasim. Kenapa mengingatkan? Karena kita mencintainya. Karena kita tahu bahwa dia itu calon Imam Mahdi. Maka kita harus ingatkan. Karena Muhammad Qasim saat ini sedang salah jalan sesuai mimpinya. Muhammad Qasim sekarang sering putus asa sesuai mimpinya. Muhammad Qasim sedang tertutup topeng Dajjal sesuai mimpinya. Dan berbagai perkeliruan dan kelemahan lainnya. Jadi, jika masih ada yang memfitnah bahwa kita membenci Qasim, salah besar. Justru kita paham, menurut siapapun, muslim apa non-muslim, sahabat yang sebenarnya adalah yang mengingatkan, bukan menjerumuskan. Sahabat yang benar itu, Qasim, kamu harus belajar, kamu harus mulai belajar, sulit. Kita tahu kamu anak papa mama yang kerjaannya di rumah saja. Kita tahu kamu kuper, kurang pergaulan. Kita tahu kamu tuh nggak punya teman. Kita tahu kamu tidak pernah bergaul. Kita tahu kamu tidak pernah ikut ormas, pengalaman berorganisasi. Kita tahu kamu belum pengalaman memimpin. Maka kamu hidup harus keluar dari zona nyaman. Kamu di dalam mimpi pun harus sekolah di sekolahnya Umar ya, kalau tidak salah. Lihat Umar bin Khattab itu seperti apa? Perjuangannya, penderitaannya, backup Nabi, mengambil risiko dan sebagainya. Paling berani bicara. Ya. Ayolah berpikir Qasim. Ini mengingatkan dan Gajah akan terus. Walaupun fitnah sana sini kita tidak peduli. Karena kita tahu 1000% pasti sepakat semua orang.
bahwa teman yang sejati, teman yang sesungguhnya mampu mengingatkan. Dan ini sesuai dengan mimpinya sendiri. Lihat, ketika kita membaca mimpi Qasim sedang tertutup topeng Dajjal. Siapa yang mengingatkannya? Temannya di situ, jelas mimpinya itu. Dan insya Allah pertama kali yang mengingatkan dengan sangat terbuka dan terus konsisten adalah Majelis Gajah. Kita tidak pernah bosan-bosan. Apalagi sekarang Qasim semakin terbukti. Wahai Qasim, banyak mubasyirat yang mengatakan bahwa kelompok Yunidiyah itu kelompok yang dikuasai fitnah Dajjal. Bahkan kamu dikelilingi wanita yang membuat kamu akan semakin terpuruk. Mubasyiratnya. Bahkan mubasyirat yang lain dari orang yang lain loh, bukan orang yang sama. Di waktu yang berbeda. Yunidiyah dan kelompoknya itu sedang penjara Dajjal. Ada mubasyirat lain dari orang lain juga hasil istihoroh loh, hati-hati ya. Dapat mimpi. Kan luar biasa ini Qasim ya. Yunidiyah dan kelompoknya, termasuk Gulam, termasuk Hairul, termasuk siapapun lah yang sudah kita ungkap contoh-contohnya. Sedang di sekolah-sekolah Dajjal. Qasim dengar ini semua. Ya. Jangan Anda berkelit. Topeng Dajjal itu dulu sudah lepas. Bohong itu. Kenapa? Karena dulu belum terjadi seperti yang sekarang terjadi. Sekarang ini setelah orang-orang dekat banyak denganmu, hampir semua meninggalkanmu. Itu yang hampir sama dengan mimpimu tentang topeng Dajjal. Oke, baik. Itu yang berikutnya. Kemudian, kita Majelis Gajah berkomitmen terus membuka wilayah yang disucikan. Atau kita akan terus memberantas kesyirikan dimulai dari tempat kita sendiri. Di lingkungan yang lebih besar. Tidak hanya dalam satu rumah, satu saung, tapi di hampir semua wilayah, tanah Ujlah itu kita akan terus. Rekan sekalian di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus rutin melakukan razia-razia tentang syirik ini. Karena jangan lupa, barang-barang yang dibawa di sini, mainan anak-anak, tempat-tempat jajanan, bungkus-bungkus jajanan, itu selalu membawa-bawa syirik. Dan itulah yang kita usahakan terus jaga, ya. Yang berikutnya, ini sekaligus juga nih, satu keputusan baru yang akan saya sampaikan. Kemarin saya minta Mas Dedi merazia beberapa saung. Dan ternyata didapati ada anak-anak didik kita ternyata sesekali merokok. Dan tertangkap tangan, ya. Rokoknya saya bawa. Saya panggil dua-duanya, ya. Kemudian saya sudah larang. Dan mereka berjanji tidak akan merokok, ya. Rekan sekalian, karena saya tadi, ini sebetulnya sudah beberapa waktu kemarin ketika razia ini dan tetap tangan, saya sudah akan memutuskan hari ini. Dan alhamdulillah tadi sedikit disinggung oleh Ustaz Mufidah. Rekan sekalian, ingat tempat ini tempat yang kita ingin sucikan terus. Ingat, kita sudah membahas berkali-kali bahwa program kerja kita di sini masih banyak kegagalan. Wabil khususnya bidang-bidang fisik, pertanian, ya, dan juga dalam rangka berpikir untuk mencari rezeki buat makan di sini.
hampir semua masih gagal. Saya yakin bahwa jika kita sudah sepenuhnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi, saya yakin Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk berhasil dari semua lini, ya, semua sisi. Saya ingat 1 bulan lalu saya pernah berpikir, jangan-jangan kita di sini masih ada yang melakukan perkeliruan. Ya. Masih ada yang menyimpan benda-benda syirik. Masih juga belum mau disucikan baik tempat maupun jiwa-jiwa kita. Rekan sekalian, saya sudah mengatakan secara isyarat bahwa mohon maaf, semua harokah, semua kelompok itu sudah mengharamkan merokok. Hanya NU saja makruh. Saya paham kenapa NU akhirnya makruh. Karena banyak pondok pesantren kiai-kiainya berproduksi tembakau. Di Jawa Timur, di Madura. Itu punya pondok pesantren itu bahkan. Jadi sendiri NU dan kelompok-kelompok Torekoh mungkin ya, yang masih menghalalkan. Bukan menghalalkan. Tidak mengharamkan. Padahal di hampir seluruh dunia, kelompok dan harokah Islam sudah mengharamkan. Rekan sekalian, bayangkan, jika kita sudah di tempat yang ingin disucikan, lalu masih ada segelintir sini-sini masih juga merokok, maka itu sama dengan bertolak belakang dengan niat kita. Baik, kemarin-kemarin saya hanya menghimbau. Tapi bertani, berternak, dan juga ada langkah-langkah tertentu yang masih gagal. Maka akhirnya pagi ini saya akan memutuskan. Dan ini harus, ya, bagi penghuni, bukan tamu ya. Kalau tamu masih kita hargai. Contohlah Mas Dali ini kan masih tamu, pulang pergi. Tapi ini atau yang lain, siapapun ya, ini contoh Mas Dali lah, atau Kang Ujang, itu kan masih tamu, yang belum menetap. Tapi bagi yang menetap di sini, mulai hari ini, bukan ultimatum, ultimatum masih peringatan, ini sudah ketetapan, dilarang ada yang merokok di Tanah Ujlah ini. Ya, baik, karena kita melihat fakta yang terjadi kepada kita. Ingat sekali lagi ya, saya mulai yakin bahwa memang salah satu rokok itu bukan salah satu rokok ya, salah satu hal yang di luar pandangan kita, yang sifatnya gaib lah. Tapi saya sudah lama yakin bahwa asap rokok itu adalah salah satu makanan jin. Tahu dari mana? Lihat. Hampir seluruh dukun-dukun atau lagi ada acara-acara yang memanggil roh, akhirnya kesurupan, entah kuda lumping lah, entah nari-nari di Jawa itu apa nih? Itu ya. Itu timnya itu pasti bakar kemenyan dulu. Ya. Lihat rumah-rumah ibadah non-muslim, kelompok-kelompok tertentu, bakar dupa dan sebagainya. Akui, walaupun kita tidak perlu harus 100% yakin, tapi karena ini sebagai pelengkap saja, semakin yakin bahwa rokok itu adalah makanan jin. Karena saya pun pernah menyaksikan, mendengar langsung ketika di Wisma Mu'alaf, ada ruqyah ya, bagi orang-orang yang sering kesurupan. Ada jin yang mengaku, betul, ya, itu makanan kami, rokok. Jadi, begitu, rekan sekalian. Ya. Maksudnya, yang ngerokok kita ruqyah? Ya, kita ruqyah. Yuk, kumpulin. Enggak. Jadi artinya, mulai hari ini, yang menjadi warga tempat Ujlah, sudah dilarang merokok. Kalaupun merokok,
silakan jauh, ya, jauh ke atas, sana Purwakarta. Minimal untuk tahap pertama larangan jangan merokok di tempat wilayah yang sudah kita bebaskan dari segala macam bentuk syirik. Saya nanya Ustaz, memakan barang haram karena rokok sudah jatuh haram, syirik nggak? Haram, ya dosa besar. Dosa besar ya. Jadi kita janganlah orang-orang yang sudah di sini, ya, kita sudah wilayah bebas syirik, dan hati kita dan pikiran kita jangan melakukan dosa besar di sini, ya. Karena kita ingin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang berikutnya. Jadi yang kedua itu kita ingin membebaskan wilayah bebas syirik dari semua sisi, ya. Yang berikutnya, program ketiga, kita akan terus melanjutkan silaturahmi ke keluarga Raja Nusantara. Alhamdulillah fase pertama di Pulau Sumatera sudah kita lakukan. Lalu kita bernapas dulu. Kenapa tidak dilanjutkan? Ada beberapa teman-teman, kenapa kan nggak dilanjutkan? Saya katakan bukan tidak dilanjutkan, akan dilanjutkan. Tetapi rekan-rekan perlu tahu, sekali berangkat keliling Sumatera itu biayanya tidak kecil. Besar biayanya, ya. Nah itulah napas, karena saya harus mencari rezeki lagi. Walaupun saya sudah hampir 5 tahun tidak usaha, tapi saya harus berpikir bagaimana mencari untuk pembiayaan ini semua. Karena tidak ada satupun langkah dalam perjuangan tidak memerlukan biaya, ya. Jadi insya Allah rencananya bulan depan, entah pertengahan entah akhir, kita akan mulai lagi silaturahmi. Khusus di Pulau Jawa, saya sendiri yang akan turun. Kenapa? Pulau Jawa ini punya nilai strategi yang kuat. Jadi sepertinya harus saya yang turun untuk menemui para keluarga raja-raja Nusantara, ya. Yang sebetulnya mereka membuat yayasan-yayasan dan masih juga ada yang berkuasa, yaitu di Jogja, ya, menjadi gubernur saat ini. Dan saya juga akan menemui semua itu. Saya tunggu di rumah, Kak. Baik. Saya Raja. Oh Ustaz Raja. Ya, Raja sehari. Raja sehari. Kalau telat udah. Yang berikutnya, alhamdulillah program pertama untuk menyuarakan kebangkitan Islam dari Nusantara sudah kita lakukan, yaitu memanggil wartawan ke sini. Alhamdulillah karena saya punya kedekatan pribadi dengan para wartawan, baik TV maupun cetak dan juga online. Alhamdulillah setiap keinginan atau rencana kita disambut. Karena kan sekalian tidak mudah. Anda silakan, ya, tiba-tiba nyuratin wartawan untuk datang ke sini. Tidak ada yang datang. Kenapa? Karena tidak ada kedekatan khusus. Maka memang ini modal dasar agar masyarakat mulai paham. Agar jejak digital gajah ada rekamannya. Karena jangan lupa, media massa itu sampai 10 tahun ke depan masih ada jejak digitalnya. Jadi ketika ada orang yang browsing siapa gajah dan sebagainya, maka jejak digital kita ada. Mengenai kebangkitan Islam Nusantara nanti muncul. Ada Majelis Gajah Bersuara. Itu sesungguhnya yang paling penting. Yang kedua, tentu agar Antara dan RRI. Itu luar biasa, ya. Satu prestasi sesungguhnya untuk kita semua. Kenapa? Karena media pemerintah tidak mudah begitu saja menyampaikan sebuah berita, karena akan dikutip oleh banyak orang. Terbukti. Kan pertama tayang Antara. Lalu dikutip oleh media Tribun. Oleh apa lagi?
oleh Sindo. Terus oleh apa lagi? Ada 5 media nasional yang pembacanya banyak ya. Dan menjadi rujukan banyak media lain. Nah, jadi sudah kita lakukan. Alhamdulillah, ini sebetulnya program kerja ini sudah lama saya tulis. Dan alhamdulillah hampir semua program kerja sudah terlaksana. Tinggal beberapa ke depannya yang belum kita laksanakan. Alhamdulillah, cita-cita yang lama sudah terwujud. Yaitu program kerja yang berikutnya, yang kelima. Melahirkan gajah khusus untuk anak-anak muda. Sudah lama saya bercita-cita. Dan alhamdulillah dipimpin oleh Mas Ajam. Insya Allah sebentar lagi mulai akan muncul di sosial media. Ya, sudah persiapannya cukup matang dan timnya juga cukup banyak. Mungkin yang melahirkan ini ada tim kerjanya sampai 10 atau 15 orang yang memang sasaran utamanya untuk para remaja kita, baik pelajar maupun mahasiswa. Jadi itu. Kemudian alhamdulillah Gajah juga mendorong lahirnya tim khusus untuk melawan Dajjal. Memberikan pencerahan, penjelasan kepada umat yang sekarang ini salah dipahami karena begitu keliru para ustaz-ustaz akhir zaman menggambarkan Dajjal hanya textbook saja.